Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widantoro Wiryawan dengan NIM 121140183. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Persediaan berbasis website menggunakan metode waterfall studi kasus toko idola. Yang pertama, latar belakang. Kemajuan teknologi yang pesat telah memberikan dampak yang signifikan terhadap cara kerja individu dan organisasi, terutama dalam ranah bisnis. Teknologi memainkan peran penting dalam lingkungan bisnis sebagai alat untuk mengawasi aktivitas bisnis seperti memantau transaksi penjualan dan mengawasi ketersediaan stok barang. Dengan menerapkan sistem informasi yang dirancang khusus untuk manajemen stok dan persediaan adalah salah satu solusi yang paling efektif. Toko idola adalah toko kecil yang menjual berbagai macam produk seperti alat tulis, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan dengan 34 responden, terdapat masalah yang pernah dialami oleh para pelanggan, yaitu kehabisan stok barang yang ingin mereka beli ketika mengunjungi toko. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti memutuskan untuk merancang sistem informasi manajemen persediaan berbasis website dengan menggunakan metode pengembangan waterfall. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana memanfaatkan metode software development lifecycle waterfall dalam pengembangan sistem manajemen persediaan berbasis website pada toko idola. Yang kedua, bagaimana evaluasi dan pengujian sistem informasi manajemen persediaan yang dikembangkan. Tujuan penelitian yang pertama, merancang dan mengembangkan aplikasi sistem manajemen persediaan barang pada toko idola dengan menggunakan metode waterfall. Yang kedua, melakukan pengujian dan evaluasi menggunakan metode black box testing dan user acceptance testing pada sistem informasi manajemen persediaan toko idola. Kemudian use case diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Pada sistem ini terdapat dua aktor yaitu admin dan user, di mana admin ketika mengakses akan diarahkan ke dashboard barang kemudian melakukan login. Ketika login terverifikasi, maka admin dapat mengelola barang seperti menambahkan barang, menghapus barang, dan mengubah data barang. Jika login tidak berhasil, maka akan menampilkan pesan error login. Selanjutnya, pada aktor user dapat menampilkan halaman dashboard barang dan menampilkan kategori barang pada halaman dashboard. Selanjutnya, dapat melakukan pencarian barang yang diinginkan. Kemudian, activity diagram memberikan informasi tentang aliran aktivitas yang bervariasi dalam sistem yang sedang dirancang, termasuk alur awal, akhir, pengambilan keputusan potensial, dan langkah yang harus dilakukan. Untuk activity diagram pada sistem ini dapat dilihat seperti gambar berikut. Selanjutnya yaitu alur penelitian yang dimulai dari identifikasi masalah, rumusan masalah, studi literatur, kemudian melakukan analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan sistem, pengujian sistem menggunakan black box testing, kemudian evaluasi menggunakan user acceptance testing. Jika sistem sudah sesuai kebutuhan, maka akan dilanjutkan ke tahap kesimpulan. Jika belum, maka akan dikembalikan ke tahap sebelumnya. Selanjutnya kebutuhan fungsional. Yang pertama yaitu sistem dapat melakukan login dengan menginputkan email dan password. Yang kedua, sistem dapat menampilkan informasi barang yang tersedia pada toko idola. Yang ketiga, sistem dapat melakukan pencarian barang. Yang keempat, sistem dapat memberikan informasi jumlah barang yang tersedia. Yang kelima, sistem dapat melakukan pengelolaan barang. Yang keenam, sistem dapat menampilkan informasi data barang secara keseluruhan. Kemudian kebutuhan fungsional yang pertama yaitu sistem dikembangkan mudah dipahami dan dioperasikan. Yang kedua, fungsi yang terdapat dalam sistem dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga, web browser yang digunakan yaitu Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, dan lain-lain.
Rancangan pengujian black box testing untuk admin terdapat fungsi login. Yang pertama, pengguna mengisi form menggunakan email dan password yang terdaftar. Hasil yang diharapkan yaitu pengguna berhasil masuk ke dalam sistem. Kedua, pengguna mengisi form menggunakan email dan password yang tidak terdaftar. Hasil yang diharapkan pengguna gagal masuk ke dalam sistem dan menampilkan pesan error. Ketiga, pengguna mengosongkan form login ketika klik tombol login. Hasil yang diharapkan pengguna gagal masuk ke dalam sistem dan menampilkan pesan error. Kemudian, fungsi tambah barang. Pengguna mengisi semua kolom pada form tambah data barang. Hasil yang diharapkan pengguna berhasil menambahkan data barang. Selanjutnya, fungsi edit barang. Pengguna mengubah data barang. Hasil yang diharapkan data barang berhasil diubah. Yang terakhir, fungsi hapus barang. Pengguna dapat menghapus barang. Hasil yang diharapkan barang berhasil dihapus. Rancangan pengujian black box testing untuk user. Fungsi yang pertama yaitu mencari barang. Pengguna mengisi form pencarian dan klik cari. Hasil yang diharapkan yaitu sistem menampilkan barang yang dicari pengguna. Kedua, pengguna mengosongkan form pencarian dan klik cari. Hasil yang diharapkan sistem tidak menampilkan barang yang dicari pengguna. Fungsi selanjutnya yaitu kategori barang. Pengguna klik kategori barang, kemudian hasil yang diharapkan sistem menampilkan barang berdasarkan kategori yang dipilih pengguna. Fungsi terakhir yaitu lihat barang. Pengguna klik salah satu barang yang ingin dilihat. Hasil yang diharapkan yaitu sistem menampilkan data barang meliputi kategori dan jumlah stok barang. Kemudian rancangan pengujian user acceptance testing. Pada usability terdapat 6 pernyataan. Yang pertama, pengguna dapat dengan mudah mengoperasikan fungsi yang ada pada sistem. Yang kedua, pengguna dapat dengan mudah mengelola data barang persediaan. Yang ketiga, sistem dapat menampilkan informasi persediaan barang dengan akurat. Yang keempat, pengguna dapat dengan mudah melakukan pencarian barang. Yang kelima, pengguna dapat melakukan input, edit, dan hapus data barang. Yang keenam, sistem dapat membantu pekerjaan pengguna menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian untuk fungsionalitinya, pernyataan yang pertama yaitu sistem menyediakan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan yang kedua, fungsi yang ada pada sistem dapat berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.